Baik. Ini sudah masuk semua ya? Sudah Sudah, masuk? Bu. Sudah. Oke. Selanjutnya, mungkin ketua kelas sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini mungkin bisa dipimpin doanya ya. Yuk ketua kelas dipimpin dulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk ketua kelas. Alhamdulillah ya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali walaupun hanya melalui Meet ya. Kita masih bisa tetap bertatap muka dalam kondisi yang seperti ini ya, dimana sekarang tuh lagi mungkin sudah mulai menurun tapi kita lagi melakukan Meet ya karena memang masih ada virus corona jadi memungkinkan kita pembelajarannya itu daring. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang sakit ya? Ada yang absen nggak hari ini? Tidak Seperti ada, tidak ada, Bu. Bu. Masuk Tidak ada semua. ya? Masuk semua, alhamdulillah. Kalau masuk semua, ini yang belum aktif kameranya mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Indah, sedikit, Mbak Ersa mungkin bisa mengaktifkan. Mas Bada, coba yuk aktifin kameranya. Langsung presentasi. Mas Bada, ini tidur ya? Iya, Bu. Ya, bisa diaktifin ya kameranya. Ya, Bu. Sebentar ya, saya share dulu ya untuk materi kita hari ini. Ada yang tahu kan kita hari ini belajar apa? Bentuk akar ya, Bu? Bukan, Mas Satria. Hari ini kita belajar barisan dan deret aritmatika. Sebentar ya, kita bagikan dulu ya. Belum muncul ya? Belum, Bu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang tahu barisan aritmatika itu apa? Jadi saya jelaskan ya, barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan selisih setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Selisih dua suku berurutannya disebut beda. Terus selanjutnya, nah untuk bentuk umum suku KN barisan itu ada rumusnya ya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali beda, di mana untuk UN-nya itu yaitu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda,
dan N itu banyaknya suku. Selanjutnya untuk pengertian deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Nah, untuk bentuk umumnya, jumlah N, suku pertama deret aritmatika dituliskan sebagai berikut, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Ini juga sama untuk keterangannya, di mana Sn itu jumlah suku ke N itu banyaknya suku, A itu untuk suku pertama, dan B itu untuk beda. Misalkan, ini ada sebuah contoh. Sebuah perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit barang dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 unit. Nah, untuk jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah, mungkin dari teman-teman ada yang tahu ini termasuk kasus apa? Kasus barisan aritmatika atau deret aritmatika, mungkin ada yang tahu? Ini kok pada dimatiin ya kameranya? Yuk on cameo biar saya tahu mana yang memperhatikan, mana yang enggak, gitu kan. Jadi dari contoh soal tersebut, ini merupakan barisan aritmatika ya, karena terdapat penambahan produksi yang tetap atau konstan setiap bulan. Nah, untuk jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester, yaitu ada 6 bulan. Jadi, untuk Sn itu N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kan sudah diketahui bahwa N-nya itu 6, karena 6 bulan, 1 semester aja 6 bulan. Jadi, S6 sama dengan 6 dibagi 2, dikali 2, dikali 8.000, ditambah 6 dikurang 1, dikali 300. Kemudian sama dengan 3 dikali 16.000, karena 2 dikali 8.000, 16 ya. Ditambah, mohon maaf, ini untuk ini bukan ini ya, ini 1.500 ya hasilnya, karena 5 dikali 300 ya. Kemudian sama dengan 3 dikali 17.500 sama dengan 52.500. Jadi jumlah barang yang diproduksi selama 1 semester adalah 52.500. Dari sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham? Kok Cukup, diem? Bu. Udah paham, Bu. Udah paham ya? Ya udah, karena biar lebih paham lagi, saya kasih contoh lagi ya. Nah, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi. Dari baris di depannya, bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung tersebut adalah, mungkin dari Mbak Indah tahu ini kasusnya barisan aritmatika atau deret aritmatika. Deret, Bu. Deret. Mungkin yang lain ada yang tahu ini kasus apa? Mbak Selvia mungkin tahu. Baris aritmatika bukan, Bu? Ya, benar. Jadi ini merupakan kasus baris aritmatika ya. Kenapa? Karena sama ada penambahan atau dia tuh tidak konstan. Jadi ini merupakan barisan aritmatika. Nah, untuk soal yang tadi dijawab dari masalah di atas ini, kursi pada tiap barisnya membentuk barisan aritmatika dengan suku pertama A itu 20, B 4, dan N sama dengan 15. Dengan demikian diperoleh bahwa Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena sudah diketahui bahwa N tadi 15, maka S 15 sama dengan 15 dibagi 2 dikali 2 dikali 20 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. 15 per 2 dikali 40 tambah 56. 40 tambah 56 berapa, ayo? Mas Diki. 96, Bu. Ya, jadi
diperoleh 15 dikali 48 sama dengan berapa? 15 dikali 48. 722. Iya. Jadi nilainya adalah 722. Jadi kapasitas gedung tersebut adalah 700. Mohon maaf ini 722 ya. Sayanya salah nulis. 722 ya. Dari contoh soal tersebut sudah diketahui nih langkah-langkah pengerjaannya. Dari sini ada yang kurang paham? Bu, Gimana? itu 15/2 dikali 96. Boleh ya, Bu, yang dibagi berarti 96-nya dibagi 2. Iya, boleh. Masih boleh ya. Jadi Oh. 96-nya masih boleh dibagi sama 2 dulu, baru nanti 15 dikali sama hasil yang sudah dibagi tersebut. Gitu. Iya. Berarti nggak harus 15 dibagi 2 ya, Bu? Iya, nggak harus. Iya, Bu. Jadi Makasih, boleh. Bu. Ya, sama-sama Mbak Del. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, selanjutnya. Di sini ada latihan ya. Jadi, bisa mungkin dari teman-teman dikerjakan terlebih dahulu, nanti jawabannya dikirim di grup ya. Sekarang coba dikerjain dulu. Yuk. Ini individu ya. Sebisanya dulu dikirim di grup. Nanti kita bahas yuk. Dicoba dulu ya sebisanya. Dikirim di grup ya. Apakah ada yang udah? Belum ya? Oke. Mungkin nanti bisa dikirim di grup ya untuk jawabannya. Nah, nanti dari saya ada tugas kelompok ya untuk teman-teman. Nanti dibagi kelompoknya sudah minggu lalu, pakai kelompoknya minggu lalu ya, nanti dikerjakan, nanti saya kirimkan untuk tugas kelompoknya. Saya rasa sudah cukup ya materi dari saya. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman agar tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker. Jangan pergi-pergi. Mungkin kasus corona ini sudah menurun, tapi diharapkan teman-teman tetap memakai masker ya. Oke, sudah paham ya materi yang sudah disampaikan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas mungkin bisa memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.